dalam olahraga. Ulasan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, kekalahan 0-1 dari Filipina, dan masalah mentalitas pemain. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah kekalahan 0-1 dari Filipina meninggalkan banyak pelajaran berharga, terutama terkait mentalitas pemain di lapangan. Dalam pertandingan tersebut, meski secara kualitas Indonesia memiliki skuad yang kompetitif, beberapa kelemahan mendasar menjadi sorotan utama yang perlu diperbaiki. Yang pertama, mudah terprovokasi. Salah satu momen krusial dalam pertandingan terjadi ketika beberapa pemain Indonesia menunjukkan reaksi emosional terhadap provokasi lawan. Akibatnya, salah satu pemain kunci mendapatkan kartu merah yang secara signifikan mengurangi kekuatan tim di lapangan. Bermain dengan 10 pemain jelas memberikan keuntungan bagi Filipina, yang akhirnya berhasil mencetak gol tunggal penentu kemenangan. Kurangnya kedewasaan dalam bermain. Mentalitas bertanding menjadi isu utama. Ketahanan emosional yang kurang membuat para pemain mudah kehilangan fokus, terutama ketika tekanan memuncak. Filipina memanfaatkan celah ini dengan strategi yang terlihat sengaja memancing emosi pemain Indonesia. Kurangnya pengendalian diri di momen krusial mencerminkan perlunya memenahan dalam aspek non-teknis permainan. Kegagalan strategi dan adaptasi di lapangan. Selain masalah mental, taktik dan adaptasi pelatih terhadap gaya permainan Filipina juga dipertanyakan. Setelah kartu merah, strategi bertahan Indonesia justru memberikan ruang bagi Filipina untuk terus menekan. Ketidakmampuan tim untuk merespon perubahan situasi dengan cepat menjadi salah satu faktor kekalahan. Kekalahan ini memberikan sinyal bahwa pembenahan bukan hanya diperlukan dalam aspek teknis, tetapi juga dalam pengelolaan mentalitas pemain. Program pelatihan yang melibatkan pengembangan ketahanan mental dan emosi, seperti psikologi olahraga, perlu menjadi prioritas bagi timnas Indonesia. Piala AFF 2024 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk kembali membangun tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara emosional. Kekalahan ini seharusnya menjadi pemacu semangat untuk lebih baik di turnamen berikutnya, dengan pembenahan yang menyeluruh dan terstruktur. Ketua Umum PSSI mengisyaratkan evaluasi untuk Sintayong usai kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kekalahan timnas Indonesia dari Filipina dengan skor 0-1 di Piala AFF 2024 memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI mengisyaratkan perlunya evaluasi terhadap pelatih kepala Sintayong. Isyarat ini muncul setelah performa timnas dinilai tidak sesuai ekspektasi meskipun memiliki skuad dengan potensi besar. Ketua Umum PSSI menekankan bahwa evaluasi bukan sekedar tentang hasil akhir, tetapi juga terkait performa tim secara keseluruhan, strategi permainan, dan pengelolaan tim. Dalam pertandingan melawan Filipina, beberapa keputusan taktis Sintayong dinilai kurang efektif, terutama dalam merespon situasi setelah Indonesia bermain dengan 10 orang akibat kartu merah. Kontribusi Sintayong dalam membentuk timnas. Sintayong sebenarnya telah memberikan banyak kontribusi positif selama masa kepelatihannya, termasuk membangun fondasi permain yang lebih modern dan disiplin. Namun, kegagalan di Piala AFF 2024 menyoroti perlunya peningkatan baik dari segi strategi maupun pengelolaan mentalitas pemain. Salah satu kritik utama adalah kurangnya ketahanan mental pemain dalam situasi sulit. Ketua Umum PSSI menggarisbawahi bahwa selain aspek teknis, pembenahan mentalitas dan disiplin pemain harus menjadi prioritas. Evaluasi terhadap Sintayong akan mempertimbangkan bagaimana ia mampu mengatasi masalah ini ke depannya. Evaluasi ini bukan berarti akhir dari kerjasama dengan Sintayong, tetapi lebih kepada upaya meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa keputusan akan diambil setelah diskusi mendalam antara manajemen PSSI dan tim pelatih.
PSSI dan para pendukung berharap evaluasi ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kekurangan dan mempersiapkan timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen mendatang. Dukungan penuh terhadap pelatih dan pemain tetap diperlukan agar visi jangka panjang sepak bola Indonesia dapat tercapai.